Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, sudah lama sekali ya tidak bikin video ya, karena gue sedang lumayan hektik teman-teman akhir-akhir ini. Tapi ayo kita rutinkan lagi membuat video teman-teman. Dimana timnas Indonesia sudah memasuki era baru ya, dan era John Henman akan segera dimulai di FIFA Series nanti. Dan 41 pemain sudah dipilih oleh John Henman sementara ya, untuk mengisi skuad timnas Indonesia yang nanti mungkin akan dirampingkan lagi menjadi 30 atau 23 pemain ya. Mungkin entah berapa nanti pemain, atau 26 pemain mungkin ya. 26 pemain. Jadi ini belum final, skuadnya belum final, masih profesional doang. Saya gue bilang, jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari skuad ini ya. Oke, langsung saja kita lihat nama-nama yang menarik. Kalau sekilas ya pemain-pemain inti masih itu-itu aja. Emil, Martin Pas, Jay Itzes, Kevin Dix, Kevin Verdong, Dean James ya itu masih tidak tergantikan. Nathan Joon gitu-gitu ya. Nathan Joon dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang nggak ada itu Tom Haye dan Shane Patinama yang terkena sanksi ya. Gitu. Nah, dua pemain itu nggak ada. Total 41 pemain dan banyak sekali pemain muda yang dibawa ya di profesional ini. Contoh Cahya Supriyadi, kemudian Doni Tri Pamungkas, ada Victor Detan, ada Hoki Caraka gitu ya. Yang menarik tidak ada nama Marcelino Ferdinand. Ya, tidak ada nama Marcelino Ferdinand. Lagi-lagi Marcelino tersingkir. Ini kayaknya apa ya? Level fitness Marcelino kayaknya lagi jelek-jeleknya banget ya akhir-akhir ini ya. Sayang banget gitu. Padahal dia ini pemain muda yang sangat berbakat. Tapi akhir-akhir ini dia kayaknya tidak menemukan feel-nya lagi gitu ya. Akhir-akhir ini Marceng jadi cukup disayangkan ya. Di Oxford dia tidak terlalu digunakan. Di Trenkin dia juga jarang digunakan. Aduh, bad luck banget ya buat Marcelino. Jadi kita lihat tim Geispen ya dipanggil. Kemudian menariknya adalah pemain-pemain yang ada gitu ya. Ini rata-rata pemain muda semua. Kayak memang John Henman ini ingin mencoba melakukan regenerasi. Doni Tri Pamungkas gitu ya, mungkin di kiri akan gantian dengan Dean James. Karena kalau di timnas sekarang Verdong itu jadi gelandang ya. Verdong itu jadi gelandang, tidak menjadi back kiri. Makanya gue juga agak bingung ya. Tapi memang gue akui timnas kita kekurangan pemain tengah. Pemain tengah kita yang settle itu cuma Tom Hai dan Joel Pelupesi. Ya, kalau bicara Ivar Jenner, aduh gue udah cukup meragukan sih Ivar Jenner ya. Menurut gue masih mending Nathan Joon kalau sekarang ya. Nathan Joon di William tuh dia lumayan bersinar ya sekarang, dan membawa William tuh sekarang bersaing untuk satu tempat ke Eredivisie. Jadi Nathan gue rasa sekarang lagi on fire. Tapi kalau untuk Ivar Jenner, Ivar masih di Dewa pun masih kesulitan menemukan level fitnessnya. Jadi cukup disayangkan ya, karir Ivar Jenner agak ngestak ya tuh. Dan Rafael Strike juga udah nggak ada lagi ya, nggak pernah dipertimbangkan lagi Rafael Strike. Makanya gue aduh sayang banget ya pemain-pemain ini kenapa harus berpindah ke Liga 1. Jadi gue bingung banget gitu. Oleh Romani masih ada, Ragnar Oratmangun juga masih ada. Padahal Ragnar juga katanya cedera, tapi ternyata ada di squad ya, dipanggil ke squad. Kemudian Witan kembali, Witan Sulaiman ya. Gue gak tahu di Persija dia sebenarnya tidak terlalu perform ya, tapi mungkin yang dicari adalah pengalamannya, karena Witan kan pengalaman di timnasnya udah banyak banget ya. Jadi kayaknya yang dicari dari Witan itu pengalamannya di timnas. Kemudian Ezra Walian juga kembali setelah terakhir Ezra itu dipanggil untuk Piala AFF ya di era Sintayong. Itu terakhir kali Ezra memperkuat timnas, dan sekarang udah jarang dipanggil lagi. Tapi Ezra memang secara objektif dia di timnya itu sangat menggendong ya, Ezra Walian ya. Jadi gue rasa untuk Ezra sangat layak dia kembali dicoba ibaratnya di timnas. Satu nama yang mungkin cukup mengejutkan adalah Mark Klok ya. Mark Klok gue tidak memperhitungkan dia kembali ke timnas.
Kenapa? Pertama dia cedera, kedua dia mengecewakan di sebelumnya. Ya, di pertandingan sebelumnya dia sangat mengecewakan permainannya. Gue cukup heran kenapa Mark Klok kembali dicoba, dan gue tadinya mengira Ciro Alves itu akan dipanggil. Meskipun ya Ciro Alves sudah 37 tahun ya. Tapi maksudnya gue tuh pengen ngelihat lah sekali-sekali Ciro Alves memperkuat timnas. Gue agak ini ya lumayan cukup kecewa lah Ciro tidak dipanggil. Tapi ya udah, itu sudah terjadi. Tapi ya itu bukan important thing gue rasa, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting adalah gue ingin melihat squad ini itu bisa sustain ya. Dalam artian tidak ada lagi pemain-pemain yang gampang kepental, kayak Strike itu kepental banget, Marceng kepental gitu ya. Padahal mereka ini masih sangat muda, masih sangat bisa untuk memperkuat timnas. Kemudian pemain-pemain yang masuk pun ya, kayak Jens Reven dipanggil ya kan, Jens Reven dipanggil. Akhirnya gitu, gue pengen ngelihat Jens Reven di posisi striker sih. Gue sebelumnya udah sering bilang ya, memang oleh Romani itu striker terbaik kita saat ini, cukup tajam. Tapi secara atribut oleh Romani itu atributnya bukan striker guys, atribut ya gue bilang. Meskipun dia punya kecepatan, dia punya insting gol yang baik gitu ya. Tapi secara atribut Ole itu sebenarnya lebih cocok main di sayap. Ya sebagai inverted winger, jadi winger yang masuk ke dalam. Gue rasa Ole itu lebih cocok di situ. Karena dia very skillful, kemudian very very fast ya. Very fast gitu. Jadi Ole itu kalau nggak di nomor 10 di sayap lah. Ya. Jadi di situ harusnya Ole Romani, dan gue rasa Jens Reven bisa mengisi posisi depan. Ya. Dan kalau ngelihat permainannya di Bali juga, Jens Reven sebenarnya sudah lumayan cukup ya untuk setidaknya bersaing di level ASEAN. Di level ASEAN gue rasa Jens Reven sudah bagus. Tinggal ya level Asia gue rasa Jens Reven masih harus belajar lagi ya. Kemudian kalau bicara soal striker kita tidak kehabisan, makanya gue juga tidak begitu worry dengan posisi striker. Ada Zylstra dan lain-lain sebagainya, masih banyak yang bisa mengisi. Tinggal permasalahannya adalah gimana, apa formasi dari John Herman ini nanti di FIFA Series. Kalau melihat pemain yang dipanggil banyaknya back tengah ya, 3 back gue rasa sangat cukup ya. Jay Itzes, kemudian Kevin Dix, kemudian di kirinya ada Justin Hubner gitu kan, udah cukup tuh 3 trio center back kita tuh. Kemudian di kanan bisa dipakai Sandy Walsh ya, di kirinya Dean James, di tengahnya mungkin Verdong dan Jenner atau Pelupesi dan Verdong gitu ya. Kemudian di depannya oleh Romani, Jens Reven dan Ragnar Oratmangun mungkin gua rasa ya, karena Miliana Jonathan cedera kan. Jadi kita lihat ya peracikan dari John Herman. Mudah-mudahan di ajang ini kita juara ya. Oke. Okay?